Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Ratih Mardewi, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Nganjuk, akan memaparkan aksi nyata modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Perkenalkan, fasilitator saya adalah Ibu Lili Yuni Winarti dan pengajar praktek saya adalah Bapak Budi Purnomo. Visi guru penggerak yang saya buat adalah terwujudnya generasi tangguh yang berakhlak dan berwawasan global. Visi tersebut saya akan wujudkan dengan prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Berikut aksi nyata yang saya lakukan dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Di tahap perencanaan, saya terlebih dahulu berkonsultasi dengan kepala sekolah dan dengan rekan sejawat yang mengampu mata pelajaran yang sama. Saya pun berkolaborasi dengan rekan sejawat yang ahli di bidang IT untuk berbagi pengalaman mengenai model atau metode pembelajaran yang tepat dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Selanjutnya, di tahap pelaksanaan, peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan smartphone yang dimilikinya secara berkelompok. Di akhir kegiatan pembelajaran, memberi penugasan secara berkelompok membuat video singkat terkait materi pelajaran yang telah diajarkan. Video yang mereka buat dapat menggunakan aplikasi apapun yang mereka inginkan. Berikut adalah tugas kelompok yang mereka buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Yofi Bima Ardiansa dan anggota kelompok saya yang bernama Dia Aidisi Sabtu Nurmasari, kita Novita Lutfi. Kami dari kelas 5B akan menjelaskan materi tema 2 pelajaran IPA di semester 1 tentang proses pernapasan manusia. 1. Pernafasan dada. Pernafasan dada terjadi karena otot antar tulang rusuk berkontraksi. Mekanisme pernafasan dada. Tahap inspirasi pernafasan dada. Otot antar tulang rusuk berkontraksi. Tulang rusuk naik, akibatnya rongga dada membesar. Tekanan udara dalam paru-paru lebih kecil dibanding tekanan udara di luar sehingga udara masuk. Tahap ekspirasi pernafasan dada. Pada saat otot antar tulang rusuk berrelaksasi, tulang rusuk akan turun sehingga rongga dada mengecil, akibatnya tekanan udara dalam paru-paru lebih besar dibanding tekanan udara di luar dan udara keluar. 2. Pernapasan baru. Pernapasan ini terjadi karena gerakan diafragma. Mekanisme pernapasan baru. Tahap inspirasi pernapasan pada saat otot diafragma berkontraksi. Posisi membesar dan tekanan udara dalam paru-paru lebih kecil dibanding tekanan udara di luar sehingga udara masuk. Tahap ekspirasi pernapasan baru. Otot diafragma berrelaksasi, posisi diafragma kembali ke posisi semula. Rongga dada mengecil, tekanan udara dalam paru-paru lebih besar dibanding tekanan udara di luar, akibatnya udara keluar. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan sistem pernapasan pada hewan. Sistem pernapasan pada hewan lebih bervariasi atau beragam. Pada hewan yang bernapas dengan paru-paru, akan tetapi ada hewan yang bernapas dengan insang, trakea, atau kulit. Sistem pernapasan pada hewan bervariasi karena faktor habitat atau tempat hidup hewan bervariasi. Sistem pernapasan pada beberapa jenis hewan. 1. Ikan atau Pisces. Ikan hidup di air. Ikan bernapas menggunakan insang. Insang berbentuk lembar
lembaran-lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam yang sebagai penyaring makanan. Atau apa? Burung bernapas dengan berpasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paru sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagai masuk ke paru-paru dan sebagai lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Pada mamalia air, hidung dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup sebaliknya. Saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Hewan yang termasuk jenis reptil adalah ular, kadal, cecak, buaya, dan biawak. Ini adalah hewan yang hidup di daerah tinggi air. Contohnya adalah katak. Saat masih berupa kecebong, katak hidupnya dalam air dan bernapas menggunakan insang. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang. Dalam kecebong berubah menjadi katak muda, kemudian menjadi katak dewasa, maka pernapasannya menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Serangga seperti hewan lain, serangga bernapas dengan menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Alat pernapasan serangga adalah trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakea. Cacing tanah atau sarmas. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui pernapasan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tahap refleksi, saya mencari tahu apa kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran yang saya lakukan agar dapat diperbaiki pada pembelajaran selanjutnya. Demikian aksi nyata ini saya buat, semoga dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.